Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dispa Salsabila Aulia dari kelas MN23M akan mempresentasikan tentang analisis dan evaluasi salah satu perangkat keras atau hardware, yaitu laptop. Nah, yang pertama ada pengertian dari laptop itu sendiri. Laptop adalah perangkat komputer portable yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai tugas komputasi di mana saja. Sebagai salah satu jenis perangkat keras, hardware laptop mengintegrasikan semua komponen yang diperlukan untuk berfungsi sebagai komputer dalam satu unit yang ringkas dan juga ringan. Kemudian ada jenis penyimpanan. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD. HDD merupakan jenis penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Kapasitas HDD biasanya besar 1 TB atau lebih, tetapi memiliki kecepatan baca atau tulis yang lebih lambat dibanding dengan SSD. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan ruang penyimpanan besar dengan anggaran yang terbatas. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. SSD adalah jenis penyimpanan modern yang menggunakan teknologi flash memory, kecepatan baca atau tulis jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD, sehingga meningkatkan performa laptop secara keseluruhan. Kemudian ada SSD, lebih tahan guncangan dan hemat energi, tetapi harganya cenderung lebih mahal dibandingkan HDD dengan kapasitas yang sama. Yang ketiga ada hybrid storage atau SSHD yang menggabungkan teknologi HDD dan SSD dalam satu perangkat. Data yang sering diakses disimpan di bagian SSD untuk kecepatan tinggi, sedangkan data lainnya disimpan di bagian HDD untuk kapasitas yang lebih besar. Yang keempat ada RAM atau Random Access Memory, yaitu RAM adalah penyimpanan sementara yang digunakan untuk mendukung proses multitasking dan menjalankan aplikasi. Kapasitas RAM yang umum pada laptop modern berkisar antara 4 hingga 32 GB tergantung kebutuhan pengguna. Kemudian ada perangkat input dan perangkat outputnya. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input yang umum digunakan pada laptop, yang pertama ada keyboard, digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Terdapat beberapa jenis keyboard seperti mekanis, membran, dan juga ergonomis. Kemudian ada mouse, memudahkan navigasi dan interaksi dengan antarmuka pengguna. Ada berbagai jenis mouse, termasuk mouse optik dan juga laser. Selanjutnya ada touchpad sebagai alternatif mouse. Touchpad memungkinkan pengguna untuk mengontrol kursor dengan gerakan jari di permukaan. Kemudian perangkat output. Perangkat output pada laptop terdiri dari yang pertama ada monitor, yaitu menampilkan informasi visual yang dihasilkan oleh komputer. Monitor dapat berupa LCD ataupun LED. Selanjutnya ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Selanjutnya ada speaker, mengubah sinyal digital menjadi suara, memungkinkan pengguna mendengarkan audio dari perangkat. Baik, selanjutnya ada analisis dan evaluasi kinerja. Kecepatan prosesor, CPU, dan kapasitas RAM sangat mempengaruhi kinerja laptop. Prosesor modern seperti Intel Core i5 atau i7 dengan AMD Ryzen memberikan performa yang baik untuk multitasking dan aplikasi berat. Kemudian ada kapasitas penyimpanan. Kapasitas HDD atau SSD harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. SSD lebih disarankan untuk pengguna yang memerlukan kecepatan tinggi dalam akses data. Kemudian ada kualitas perangkat input atau output. Kualitas keyboard dan mouse berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Monitor dengan resolusi tinggi memberikan pengalaman visual yang lebih baik. Selanjutnya ada portabilitas. Laptop harus ringan dan mudah dibawa jika sering digunakan di luar ruangan. Berat ideal sebuah laptop biasanya di bawah 2 kg. Ukuran layar antara 13-15 inci, menawarkan keseimbangan antara portabilitas dan kenyamanan visual. Selanjutnya ada daya tahan. Komponen seperti baterai dan casing sangat memengaruhi daya tahan. Baterai dengan kapasitas lebih besar memungkinkan pengguna lebih lama tanpa pengisian ulang. Casing berbahan logam lebih tahan lama dibandingkan plastik biasa. Yang terakhir ada harga. Harga harus sesuai dengan spesifikasi hardware. Laptop entry level biasanya lebih memiliki harga terjangkau tetapi spesifikasinya terbatas. Laptop yang high end menawarkan performa terbaik tetapi dengan harga yang premium. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan.
Analisis hardware laptop menunjukkan bahwa jenis penyimpanan, perangkat input, dan perangkat output memainkan peran penting dalam kinerja dan pengalaman pengguna. Penyimpanan seperti HDD, SSD, dan SSHD memiliki kelebihan masing-masing, sementara perangkat input, keyboard dan touchpad, dan output monitor, speaker mendukung interaksi dan hasil kerja. Evaluasi hardware harus mempertimbangkan kinerja, kapasitas, penyimpanan, kualitas perangkat input atau output, daya tahan, dan portabilitas juga harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.